Ribuan warga di ibu kota Teheran dan sejumlah kota besar Iran turun ke jalan-jalan utama untuk memberi dukungan terhadap serangan Iran ke Israel. Di Teheran, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional sesaat setelah menyaksikan peluncuran gelombang rudal balistik yang diarahkan ke wilayah Israel. Pekikan takbir serta yel-yel kemenangan menggema di tengah pusat kota, di mana warga memberi dukungan atas langkah militer yang diambil Garda Revolusi Iran IRGC. Sementara itu, warga kota Kermanshah juga merayakan peluncuran rudal balistik ke Israel yang membela langit malam. Massa tampak bersorak, bertepuk tangan hingga membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan atas aksi militer tersebut. Kota ini disinyalir menjadi salah satu titik peluncuran taktis yang digunakan militer Iran dalam gelombang serangan terbarunya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Rahmat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Sementara itu, langit malam di kota Tire, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Rahmat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Tak hanya warga Iran, pemirsa, warga Lebanon juga merayakan serangan Iran ke Israel. Gelombang perayaan dan sukacita menyelimuti wilayah Baalbek, Lebanon saat ratusan warga turun ke jalan menyambut serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap Israel.
Suasana malam di kota bersejarah berubah riuh sesaat lautan massa mengibarkan bendera nasional sambil menyuarakan dukungan penuh atas aksi militer Teheran yang dinilai sebagai balasan rentetan agresi Israel ke Lebanon. Bagi warga Lebanon, serangan militer Iran memberikan harapan baru di tengah tekanan agresi Israel yang terus membayangi wilayah mereka. Dalam serangan udaranya ke Iran, Israel menyasar sejumlah objek vital Iran, salah satunya yakni kompleks industri petrokimia. Tangki penyimpanan di kawasan industri petrokimia Karun di Bandar Mahshar, Provinsi Khuzestan, terlihat terbakar usai diserang Israel. Otoritas pertahanan sipil Iran langsung melokalisasi area terdampak guna mencegah potensi kebocoran zat kimia berbahaya serta memadamkan sisa titik api di sekitar lokasi kilang. Akibat serangan operasional sebagian kompleks industri terganggu. Insiden yang menyasar objek vital nasional ini diprediksi akan menyulitkan upaya deeskalasi ketegangan. Atas serangan tersebut, Iran langsung melepaskan gelombang tembakan rudal balistik yang ditargetkan menuju kota pelabuhan strategis Haifa. Rekaman video memperlihatkan momen saat rudal-rudal Iran meluncur ke arah Israel. Serangan balasan berkecepatan tinggi ini langsung memicu pengaktifkan status darurat dan sirine peringatan bahaya udara di wilayah utara Israel. Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Indonesia merilis pernyataan resmi terkait serangan militer yang dilancarkan Teheran ke wilayah utara Israel Minggu malam. Dalam keterangannya, Iran menegaskan aksi tersebut merupakan upaya membela diri Iran sesuai pasal 51 Piagam PBB. Langkah militer ini diambil menyusul tudingan pelanggaran berulang atas kesepakatan gencatan senjata 8 April lalu, serta keterlibatan militer Amerika Serikat dalam aksi agresi dan perompakan maritim terhadap aset-aset strategis Iran. Teheran menekankan stabilitas di Lebanon merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan gencatan senjata regional sehingga Washington dinilai memikul tanggung jawab penuh atas segala dampak eskalasi yang terjadi. Iran juga memperingatkan akan meluncurkan balasan yang jauh lebih masif jika Sekutu Barat dan Israel kembali melakukan tindakan provokatif. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengecam dan mengancam menyerang Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. Menyusul gelombang serangan Iran ke Israel, warga kota Tel Aviv berbondong-bondong mencari perlindungan di bunker-bunker bawah tanah. Mereka membawa serta hewan peliharaan untuk berlindung. Sirine peringatan bahaya udara meraung keras di seantero kota Tel Aviv menyusul gelombang serangan udara Iran ke Israel. Hal ini memicu kepanikan warga yang bergegas mencari perlindungan. Di tengah situasi mencekam tersebut, warga lintas generasi tampak memenuhi ruang-ruang bawah tanah serta bunker perlindungan bersama hewan peliharaan mereka.
Di dalam ruang sempit ini, warga terpaksa menghentikan seluruh aktivitas harian mereka demi menghindari dampak serangan Iran yang mengancam keselamatan jiwa. Sejumlah warga mengungkapkan rasa lelah dan kekecewaan mereka terhadap eskalasi konflik yang seolah tidak berujung. Tak sedikit yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mementingkan kepentingan politik dibandingkan keamanan rakyat. Meski perlahan warga mulai meninggalkan bunker saat situasi dinilai kondusif, ketidakpastian masih menghantui warga mengenai durasi perang yang tengah berkecamuk.